Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Halo rekan-rekan semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ada di alam. Masyaallah. Kita ada di alam, Di sawah. Iya. Sama-sama kita ini makhluk Allah, sama-sama di alam juga makhluk Allah. Dan yang kerennya kita ingin mengenalkan beberapa hal Insyaallah di pagi hari ini. Insyaallah. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin amin. Amin. Kita sabar dulu ya. Sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik. Pagi ini kita akan bahas metodologi herba asbo ya. Insyaallah. Mungkin langsung aja biar lebih cepat dipahami nanti. Metodologi apa sih yang dimaksud gitu ya? Maksudnya gimana tuh? Oke, kita mungkin ngobrol santai aja ya. Iya. Nanti kalau Mas Arif ada pertanyaan juga mungkin ditanyakan atau teman-teman di kolom komentar boleh gitu ya. Sebenarnya gini, metodologi herbal asbo, kenapa sih harus herbal gitu kan? Sebenarnya pertama ya perlu dipahami oleh semua orang bahwa asbo ini adalah produk muslim gitu. Dan kita sebagai seorang muslim kita tentu berdiri berdasarkan satu asas gitu, atau satu akidah itu. Jadi satu pemikiran lah, satu pemikiran akidah itu adalah bahwa kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengimani Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah SAW yang membawa kabar gembira, membawa kegemilangan, membawa cahaya di muka bumi ini. Jadi yang kita tabani atau kita adopsi itu adalah Tibun Nabawi sebetulnya, Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sebetulnya itu. Jadi ini pemikiran pertamanya itu dulu. Jadi gitu. Jadi di asbo ini tidak hanya jualan herbal sebetulnya. Jadi kalau teman-teman kita hanya jualan, enggak itu. Teman-teman yang di lingkungan kita paham lah. Jadi apa yang kita kaji, apa yang kita yakini, apa yang kita cita-citakan, perasaan kita gimana, pemikiran kita seperti apa itu. Terlepas mungkin kita masih banyak hilaf dan salah, tapi kita sebagai seorang muslim sudah berikhtiar semaksimal mungkin itu. Sebisa mungkin dalam kurun hidup kita saat ini itu, di usia saat ini itu, di usia yang mungkin masih muda itu. Jadi kita sangat meyakini bahwa apa-apa yang telah Allah turunkan di muka bumi itu semuanya dihamparkan untuk kebaikan dan untuk manusia dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya makna yang mendalam dari asbo itu Allah Azza wa Jalla, kita memang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bukan hanya kembali secara lisan saja, tetapi secara makanan gitu loh, secara pola hidup, secara pemikiran gitu. Karena kita melihat gitu ya Mas Arif ya. Jadi hari ini itu banyak orang yang justru kufur gitu loh, kufur nikmat itu. Orang tuh maunya oportunis, maunya tuh mau enaknya aja itu tanpa harus memperhatikan syariat Islam gitu. Jadi pijakan yang pertama bahwa asbo ini adalah berdiri dalam rangka kita menyiarkan Tibun Nabawi gitu, yang kita kemas dalam kerangka yang lebih modern, yaitu herbal gitu, yang mudah dikonsumsi gitu insya Allah. Makanya kita memperhatikan halalan wa toyib, bukan hanya halal tapi juga toyib gitu, bahwa ternyata ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang nggak halal atau nggak toyib itu nanti efeknya ke tubuh juga gitu. Makanya dan ini canggih banget kan konsep Islam ya tentang halal wa toyib gitu. Makanya kalau kita bicara tentang metodologi herbal asbo, maka metodologinya kita mengitiba pada Rasulullah SAW gitu. Jadi berdasarkan panduan-panduan asas akidah Islam gitu. Makanya yang pertama harus dipahami bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah gitu kan gitu. Dan kesembuhan itu ada pada sesuatu yang sifatnya itu adalah halal, toyib, suci gitu. Karena tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar, dan kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat misalkan dengan herbal salah satunya gitu ya, itu adalah salah satu ikhtiar manusia insya Allah. Nggak berobat pun nggak apa-apa, tapi kan kita disuruh ya. Jadi sesuatu yang mungkin sunnah kali ya, berobat itu sesuatu yang sunnah, sesuatu yang insya Allah kalau kita sungguh-sungguh mencari pengobatan melalui pengobatan herbal, apalagi kita menggunakan metode yang syar'i gitu, maka bukan hanya kesembuhan tapi juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi itu yang perlu dipahami, bahwa kita bukan hanya jualan tapi memang benar-benar kita punya metodologi tentang herbal yang kemudian kita merujuk kepada Tibun Nabawi. Cara kemudian Nabi Muhammad SAW menjaga kesehatan gitu. Kalau kita lihat secara sirah nabawiyah, beliau kan sakit hanya 2 kali gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat orang mana yang paling sehat, ya kita bisa ngomong yang paling sehat Rasulullah SAW gitu. Karena
Nggak ada orang yang sakit hanya 2 kali. Rasulullah SAW sakit 2 kali, ketika pertama ketika perang Khaybar itu diracun sama wanita Yahudi, yang kedua ketika beliau mau menjelang wafat gitu. Jadi cuma 2 kali, dan hari ini nggak ada gitu orang yang sakit seumur hidup loh ya, hanya 2 kali itu selain Rasulullah. Jadi beliau is the best, terbaik, suri teladan, uswatun hasanah yang patut kita contoh kalau kita ingin sehat. Jadi kalau kita ingin sehat, yang kita contoh Rasulullah SAW. Jangan nyontoh saya, jangan nyontoh Mas Arif, karena kita manusia banyak salahnya kan gitu ya. Kita kadang-kadang masih hilaf gitu kan, kalau misalkan disuguhi gorengan, makan gorengan, itu kita banyak salah lah kita. Tapi mencontoh pada Rasulullah SAW gitu, dengan berbagai amalannya segala macam, insya Allah sehat, insya Allah gitu. Berarti sehat itu sunnah. Insya Allah. Sehat itu sunnah. Iya. Karena sehat adalah salah satu modal ketika kita mau ke masjid bisa jalan kaki, kita harus sehat gitu kan. Kalau terbaring, walaupun terbaring juga boleh tetap melakukan amalan kan, boleh baca Quran, boleh sholat juga kan gitu. Artinya kan bahwa, tapi sehat kan lebih bagus gitu loh. Bisa berdakwah ke sana kemari, kemana-mana, ngisi di mana-mana, bisa jihad, bisa bilillah, itu kan modalnya sehat dulu. Badan tubuh kita itu benar-benar sehat itu. Makanya untuk sehat kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga. Dan makanan-makanan atau bahan-bahan yang sehat itu sudah Allah ciptakan di alam ini yang berwarna-warni ya. Sebagai warna hijau-hijauan ini, apakah tidak ada maksud ketika Allah menciptakan yang warna hijau? Ketika melihat warna-warna yang berwarna kuning, apakah Allah tidak bermaksud menciptakan kunyit yang warnanya kuning gitu loh? Wortel yang warnanya oranye, jahe yang warnanya putih, apakah nggak ada maksud itu? Pasti ada kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Makanya kita back to Allah. Kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada sesuatu yang secara ruhiyah kita punya basis pijakan yang sangat kuat itu. Itu kita bagaimana menjadi seorang muslim yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi penjagaan kesehatan gitu. Makanya di Quran juga itu inna fi ikhtilafil laili wan nahar atau inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab ya. Betul. Nah, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir di alam semesta ini kata Allah. Betul itu. Nah, kita berangkat dari situ juga ya, Hasbo itu. Jadi kalau kita lihat contoh industri kesehatan hari ini kan basisnya kan kimia sintetik dibuat di laboratorium itu kan. Dan mereka dibuat dengan kesombongan kan kadang-kadang itu. Wah, seakan-akan itu mereka anti penuaan. Kalau perlu anti mati kan gitu kan itu. Kan gitu, Masya Allah gitu. Padahal sesuatu yang sudah jelas kan itu adalah kematian contohnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengobati tua dan kematian itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu kan, bahwa contoh di dalam Habatus Saudah ataupun di dalam Sena itu bisa mengobati gitu berbagai macam penyakit kecuali tua dan kematian. Jadi tua dan kematian ini tidak bisa kita obati gitu loh. Dan itu harus kita pahami gitu. Jadi nggak ada skincare yang bikin tua ataupun operasi plastik segala macam. Ya kalau tua itu pasti kan gitu ya. Mati itu sesuatu yang pasti gitu. Jadi kita nggak perlu kemudian malah cari obat anti mati, anti tua gitu kan gitu. Jadi gitu. Karena memang ini terbatas, dunia terbatas. Kita dikenang maksimal cuma 60 tahun lah gitu. Jadi dalam kurun waktu 60 tahun ini kita berikan yang terbaik lah. Hari ini kita mungkin dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keilmuan herbal. Kita coba sampaikan kepada masyarakat, kepada umat insya Allah gitu. Jadi adapun ketika kita bikin herbal untuk kemudian dijual, kita kan juga jualnya nggak terlalu mahal ya, karena memang ya kita kan butuh operasional gitu ya, macam-macam untuk hidup. Jadi ya itu akhirnya gitu. Jadi tapi semata-mata basisnya jangan dipahami ini materialisme ya. Jadi saya juga ngomong ke teman-teman sering di kantor kan, bahwa kita mengkaji herbal bukan untuk herbal gitu kan. Kita mengkaji ilmu bukan untuk ilmu gitu. Ya, kalau mengkaji herbal untuk herbal nanti jatuhnya kepada materialisme. Kalau mengkaji ilmu untuk ilmu nanti jatuhnya pada kesombongan. Tapi semata-mata kita mengkaji semua ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Jadi kita benar-benar lillahi ta'ala, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dalam prosesnya kan banyak kesulitan, kesusahan segala macam ya. Itu contoh kita nggak menggunakan permodalan riba gitu kan. Dari sisi macam-macam, karena kita berpanduan pada syariat Islam insya Allah. Jadi ini semata-mata yang kita persembahkan sebagai amalan kita. Jadi kalau teman-teman satu visi, satu misi sama kita, ayo gitu. Jadi insya Allah ya. Jadi herbal juga banyak kebaikan di situ. Jadi jangan dicaci maki lah gitu. Itu insya Allah. Kalau sebetulnya seandainya kita nggak butuh biaya operasional, digratiskan. Iya, Masya Allah. Gitu. Makanya dari sisi manfaat, nggak 1-2 orang doang yang komen gitu. Lah, kok murah sekali? Asal kok T-Detox-nya kok murah sekali misalnya. Ya misalnya contoh gini ya, kita ngobrolin T-Detox ya. Jadi konsep metodologi herbal yang kita adopsi dari penelaah dari Tibu Nabawi, terus dari Madaniyah ataupun ilmu-ilmu yang lain gitu ya, bahwa herbal kita tuh ada 3 tahap cara kerjanya herbal aspo ya terutama. Kalau herbal yang lain kurang nggak tahu, tapi kalau
Asbo ini sudah saya riset dan itu lama gitu ya, hampir 10 tahunan lebih. Jadi herbal Asbo itu punya 3 tahap cara kerja. Tahap yang pertama dia melakukan cleansing, dia melakukan pembersihan. Makanya kalau minum teh detox pertama dia akan melakukan pembersihan tuh. Maka rasanya akan mules. Ya memang mules gitu loh. Tapi jangan kita berpikir negatif tentang waduh ini jadi mules kok. Enggak, tapi memang itu metodologi ya yang dirancang dan diracik untuk membantu kita sehat, salah satunya melakukan cleansing. Jadi 3 bulan pertama ketika kita konsumsi herbal Asbo itu memang dia akan melakukan cleansing. Yang kerasa banget nanti teh detox itu ya. Jadi dia akan melakukan pembersihan. Jadi mungkin mules, nyeri atau apapun itu adalah pembersihan, itu detoksifikasi gitu. Dia membersihkan. Dia mengobati sembelit, mengeluarkan kotoran gitu loh, mengeluarkan angin, mengeluarkan gas gitu. Bahkan cairan gitu. Jadi dia akan melakukan cleansing. Dia akan melakukan blood circulation atau pembersihan darah. Jadi kalau kita katakanlah lebih dari sehari nggak pup, 2 hari nggak BAB ya, itu akan terserap balik oleh darah itu. Di dalam perut kita itu kalau secara saintifik namanya autointoksifikasi atau keracunan diri kita sendiri. Jadi ketika diri kita keracun oleh makanan yang kita makan sendiri, itu berputar ke seluruh badan melalui darah, itu jadi penyakit dalam waktu yang lama gitu. Makanya herbal di Asbo yang pertama teh detox itu dia akan melakukan cleansing. Bukan hanya teh detox ya, kunyitin juga sama. Dia 3 bulan pertama melakukan cleansing, pembersihan. Kemudian 3 bulan yang kedua itu melakukan namanya repairing. Dia melakukan yang namanya refunction, regeneration gitu. Jadi sel-sel dibantu regenerasi gitu ya. Jadi contoh ketika terjadi kerusakan ya, kerusakan sel-sel kita karena makan makanan, karena zat kimia, karena udara, karena macam-macam gaya hidup, maka perlu diregenerasi. Nah, makanya dia membantu nutrisi untuk meregenerasi. Di dalam teh detox itu ada namanya moringa atau kelor, itu dia membantu meregenerasi sel-sel tubuh kita sebagai asupan nutrisi. Kemudian 3 bulan yang ketiga itu sebagai yang namanya adalah maintenance. Dia akan maintenance organ kita. Makanya minimal 9 bulan lah kalau konsumsi produk Asbo baru dikatakan itu nggak manjur. Itulah metodologi kita. Makanya yang namanya herbal itu bagusnya dikonsumsi seumur hidup gitu. Karena apa? Karena racun yang masuk ke tubuh juga seumur hidup loh ya. Teman-teman naik motor, ada asap, kemudian makan makanan yang kadang kita nggak tahu makanan dibuatnya seperti apa, ada racun apa enggak. Kita kan bener-bener makhluk yang hilaf banget, nggak ngerti yang area yang di luar kita gitu. Contoh teman-teman makan mie instan, kita nggak tahu itu pengawetnya gimana. Teman-teman makan yang ada pewarna merah, kuning, hijau, itu kita nggak tahu pengawetnya. Itu makanya perlu melakukan pembersihan itu terus-menerus gitu. Jadi ini sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Itu herbal gitu. Jadi metodologi herbal Asbo yang pertama itu adalah melakukan cleansing, pembersihan, kedua melakukan repairing, pembenahan sel-sel, yang ketiga maintenance, rehabilitatif gitu Mas Arief. Jadi itu metodologi kita dan itu berdasar kepada Tibun Nabawi gitu. Baik. Jadi kalau rekan-rekan ingin tahu apakah herbal Asbo ini berhasil atau enggak, ya buktikan dulu selama 9 bulan ya. Iya, insyaallah. Baik. Jadi emang lama ya. Nah itu cara pandang pikir lama cepat itu kan cara pandang yang orang kadang-kadang maunya serakah, maunya cepat, maunya instan gitu loh. Jadi ini pemahaman juga kan, mafhum juga bahwa persepsi kita tuh maunya cepat itu. Padahal kalau kita lihat ya, bayi mau lahir aja butuh waktu 9 bulan atau 40 minggu kan itu. Jadi tidak ada yang instan sebenarnya. Kalau kita baca di Quran tentang pembentukan alam semesta juga berapa hari bertahap gitu kan. Nah nggak tahu manusia itu kadang-kadang ya nafsunya tuh maunya cepat, maunya kilat itu kan nggak ada lah, itu berlawanan dengan sunatullah itu. Kalau namanya mau mati aja kita butuh hidup dulu 60 tahun kan gitu. Jadi itulah yang harus kita pahami ya. Jadi kalau maunya cepat biasanya obat kimia gitu kan. Kimia sintetik itu cepat. Tapi perlu dipahami cepat tapi bahayanya luar biasa. Jadi ketika kita banyak makan obat-obatan yang kena itu liver kita. Ketika liver kita itu kena, maka liver ini atau hati ini salah satu fungsinya untuk memfilter. Dia menyaring dan membuang racun. Biasanya semua makanan, obat-obatan, minuman itu disaring di hati. Di liver. Maka liver itu kan kayak darah, jadi dia fungsinya salah satu selain memproduksi darah, dia juga menyaring darah. Nah disaring, nanti saringannya itu dibuang ke usus kecil. Nah dari usus kecil dilempar lagi ke usus besar, di usus besar dikeluarkan jadi tinja, jadi gitu loh, jadi feses gitu. Jadi detoksifikasi atau detox itu bagian daripada membersihkan tubuh gitu loh, kan gitu. Makanya sebenarnya kalau dalam bahasa pengobatan ya, namanya detoksifikasi. Maka teh detox itu ya, ini teh detox ya. Ini saya namain teh detox itu karena dalam bahasa kesehatan, bahasa pengobatan herbal, detox itu artinya mengeluarkan racun. Kita mengeluarkan racun. Dalam bahasa agama atau dalam bahasa tauhid, yang detox itu artinya adalah taubatan nasuha sebenarnya. Jadi teh detox itu yang saya maksudkan dan saya pikirkan selama 10 tahun itulah teh untuk bertobat.
Jadi ketika kita sudah kalap tuh, contoh Mas Arif tuh di luar jajan nggak tahu makan apa, kita di rumah tuh bertaubat. Jadi minum teh detok ini. Jadi dalam bahasa agama ya, yang namanya detok itu artinya taubat. Taubatan nasuha, kita bertobat pada Allah Ta'ala. Bahwa tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga. Tapi karena manusia tempatnya salah dan hilaf, kadang nggak ngerti kan. Iya. Kita lebih mengedepankan nafsu ketika makan, bawanya selera gitu, bukan makan bawa pemahaman, bawa pemikiran gitu. Makanya ada teh detok itu untuk kita bertobat pada ya Allah, aku udah zolim gitu. Hari ini aku makan nggak terkontrol, jadi aku minum 1 gelas malam sebelum tidur, biar apa yang aku makan bisa kita buang kembali gitu. Jadi nggak mengendap dalam tubuh lebih dari 2 hari makanannya, akhirnya darahnya jadi kotor. Ketika darahnya kotor nanti jadi pembelahan sel abnormal, nanti muncul macam-macam penyakit, kulit kusam, jerawat, dan macam-macam berbagai macam penyakit. Makanya ini nyambung dengan Tibun Nabawi yang bicara tentang al-hijamah atau berbekam. Jadi berbekam itu kan membersihkan darah. Secara praktiknya berburu kayak dioperasi dikeluarkan gitu. Jadi ini dari dalam, bekam dari luar. Jadi kan nyambung dari atas dibekam, dari dalam diminum teh detok. Jadi sebagai taubatan nasuha bahwa tubuh ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kok kita telantarkan, kok kita sia-siain. Ya jadi kalau kita belajar ilmu syariat itu kan ada namanya hablum minan nafsi. Kan ada hablum minallah, hubungan dengan Allah melalui ibadah, amalan-amalan kita secara mahdoh. Ada hubungan kita kepada manusia yang lain secara muamalah, politik, sosial, ekonomi gitu. Ada hablum minan nafsi. Jadi bicara tentang masalah pakaian, makanan, akhlak, bicara tentang pengobatan juga. Jadi bagian dari memelihara jiwa. Makanya tesis besarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Itu kan taubatan nasuha sebenarnya. Itu Mas Arif. Jadi basis berpikirnya gitu. Iya. Teh detox ini tazkiyatun nafs. Taubatan nasuha. Iya. Masya Allah. Jadi begitu ya rekan-rekan semua. Makanya juga di ayat itu sebetulnya Allah kan bisa ciptakan alam semesta ini sekali kun langsung jadikan semua. Tapi kita mau disuruh berpikir bahwa ada proses itu 6 hari ya. 6 hari gitu. 6 hari diciptakan. 6 hari. Masya Allah. Itu filosofinya juga situ. Jadi nggak ada yang instan. Nah itu, jadi buat teman-teman ya, pahami nggak ada yang instan. Nggak ada yang mau cepat kaya, cepat sukses, cepat sembuh dalam semalam, nggak ada. Nah prosesnya itulah kita disuruh untuk ibadah kepada Allah. Kita suruh berjuang, kita berusaha ikhtiar. Yang insya Allah ketika kita berikhtiar, kita mendapatkan pahala di sisi Allah insya Allah. Gitu. Jadi kalau teman-teman ambil kunyitin, ambil teh detok, atau ambil ini AMC ya, AMC. Jadi kalori ini sebagai metodologi herbal di mana ini berproses. Jadi herbal itu memang butuh seumur hidup makannya ya, atau minimal 9 bulan itu karena dia tuh sedikit, tapi dia pelan-pelan membantu memperbaiki tubuh tuh. Dan ini bahannya dari natural kan, dari alam gitu, dari Allah Ta'ala gitu. Tapi dari alam pun kita juga harus kaji dengan pemikiran yang kuat itu. Contohnya tai kucing kan ya alami juga kan, tapi kan nggak kita ambil karena dia ada najis kan gitu ya. Benar. Kan gitu. Jadi kita punya panduan halal wa thayyib itu. Jadi tidak asal keluar dari alam semuanya kita gunakan, nggak juga. Di sini ada koridornya halal wa thayyib itu juga. Itu metodologi yang kita ambil, dan metodologi herbal di Asbo ini ya teman-teman, kalau pakai herbal Asbo ya itu ada 3 tahap itu. Jangan sampai maunya cepet. Mas mau ini mau cepet nggak bisa. Tetap nggak bisa, walaupun gini ya, minum teh detok ya, itu cepet 10 jam lah ya, mungkin Mas Ari minum malam tuh, pagi baru kerasa kan ya, tapi kan besoknya diisi lagi, makan lagi segala macam gitu, jadi ya racun masuk lagi kan gitu loh. Nah makanya ini menjadi satu kebiasaan dan gaya hidup sehat kita. Maka tagline kita natural lifestyle, menjaga amanah Allah dengan produk Allah gitu. Jadi memang niatnya itu awalnya, karena sebelum saya bikin dan dibentuk jadi Asbo dan dijual gitu ya, itu udah konsumsi untuk pribadi, dan saya banyak racikan gitu, karena dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita untuk menjaga tubuh badan ini biar sehat gitu ya. Jangan sampai kita ngejar sesuatu yang sifatnya keduniaan, materi segala macam, tapi akhirnya kan babak belur gitu loh. Kan gitu, pagi jadi malam, malam jadi siang segala macam, kita nggak memperhatikan zolim pada hak-hak tubuh, itu bukan punya haknya itu. Atau Mas Ari mau puasa terus kan juga nggak boleh. Nggak dipenuhi hak-hak tubuh gitu loh, jadi zolim juga jadinya kan gitu. Makanya kita tuh banyak zolimnya. Jadi makanya ketika kita banyak zolimnya dari sisi makan, minum, ya kita taubatan nasuhnya minum teh detok insya Allah. Jadi itu ya metodologi herbal Asbo yang coba kita rancang, dan kita banyak membantu orang. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah dan penuh dengan keberkahan. Minta doanya untuk teman-teman insya Allah. Tuh. Ada lagi mungkin Mas Arif yang mau disampaikan? Iya, jadi sangat tulus sekali ya. Insyaallah, amin. Sangat tulus sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan ketulusan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Asbo bisa bertambah terus kebaikan hari ke hari.
memberikan manfaat, menyebarkan manfaat ke seluruh. Kita nggak cuman berhenti pada muslimin ya, tapi semua, termasuk pada alam. Insyaallah ya. Makanya nggak sekali kita ambil di alam langsung diambil semua, nggak, kita jaga. Insyaallah. Baik. Jadi begitu. Jadi tadi kita singgung bahwa Rasul itu cuma 2 kali sakit ya, berarti sehat itu sunnah. Sehat itu dekat kekuatan itu ya. Iya, kekuatan. Makanya di Rasul juga menyampaikan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minud dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Meskipun kedua-duanya dicintai oleh Allah kalau mukmin ya. Tapi yang kuat, entah itu kuat fisik, salah satunya kalau fisik ya tentu sehat itu ya. Ya betul sekali. Jadi memang Allah lebih mencintai mukmin yang kuat gitu ya. Dan bahkan ada satu hadis bahwa atau ayat itu ya, bahwa ketika kita meninggal jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah gitu. Itu ayat. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga din ini sebenarnya. Jadi untuk menjaga din ini butuh orang-orang yang kuat memang. Sekelas sahabat itu kan orang-orang yang kuat, yang bermental pemimpin. Dan salah satunya untuk bisa kuat ya harus sehat dulu ya. Gimana kita mau kuat kalau kita nggak sehat gitu. Kan gitu. Makanya isu hari ini kan tentang virus segala macam itu kan isu yang sangat sentral dan krusial gitu ya. Dimana hari ini ada satu krisis kesehatan tuh, COVID-19, dan kita nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Sholat ke masjid harus berjarak-jarak, gitu ngikutin WHO, harus pakai masker kan gitu tuh. Ya karena memang kekuatan ini diperlukan, karena kekuatan menjadi satu pilar kepemimpinan sebetulnya. Makanya salah satu pilar kepemimpinan yang pertama itulah kekuatan itu. Kekuatan tubuh badan ini bisa didapat ketika kita sehat. Nah, kita bisa sehat ketika kita pola hidupnya juga benar. Ya sesuai dengan panduan-panduan halal wa thayyib gitu. Tapi hari ini kan banyak kuliner yang nggak jelas juga itu. Ya mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan pedagang-pedagang kuliner, tapi kadang para pedagang-pedagang jajan itu cuman cari duit aja gitu. Jadi tanpa memperhatikan aspek sehat, yang penting murah gitu loh. Bahan dasarnya nggak ngerti apa, tambah pewarna, pengawet, perasa gitu loh. Ya, hanya mengikuti nafsu aja gitu loh. Ketika nafsunya yang dipelihara, ya sementara kolbu dan tubuh badannya nggak dimasukin sesuatu yang sehat, ya hancur nanti lama-lama gitu. Makanya ketika makan saya berkali ngomong bawa pemahaman. Jadi kalau misalkan tapi nggak sekaku itu, artinya gini, 80% lah makanan kita sehat, 80%, 20%-nya enggak apa-apa. Jadi 80-20. Jangan sampai dibalik, yang 80% yang nggak sehat, yang 20% sehat itu. Jadi gaya hidup kita kalau pengen sehat itu 80%-nya itu yang sehat. Kita makan makanan asli ya. Makanan asli itu makanan yang Allah ciptakan di alam ini melalui tangan para petani dan peternak gitu. Masih kelihatan tuh kalau makan nasi kelihatan nasinya, makan durian kelihatan duriannya, makan jeruk kelihatan jeruknya itu. Bukan udah rasa jeruk, makan daging kelihatan dagingnya itu. Bukan udah rasa daging seperti serbuk-serbuk itu kan dibuat di laboratorium itu. Jadi makanan asli. Jadi kita harus bisa membedakan mana makanan asli dan makanan palsu gitu, karena banyak banget yang palsu. Kepalsuan tuh banyak banget di sekitar kita gitu. Makanya Aspo mencoba menyiarkan gitu loh. Ayo kita back to nature, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sesuatu yang natural gitu. Tapi bukan berarti kita ketinggalan zaman juga, tapi kita kemas dalam sesuatu yang modern, yang mudah, yang bisa dinikmati dan terjangkau gitu kan gitu. Coba bayangkan, kemarin tuh ada orang ya, itu sembelit ya, 15 hari atau 19 hari nggak bisa pup, itu masuk rumah sakit dan dioperasi habis 80 juta. Jadi kotorannya itu udah kayak jadi batu gitu, dan perutnya tuh membesar, nggak bisa kentut gitu. Coba bayangkan, nah, kalau misalnya beli teh detok 50.000 itu kan sangat murah sekali dibandingkan operasi 80 juta gitu di bedah gitu. Jadi kalau kita pengen jadi mukmin dan muslim yang kuat, muslimah dan muslim yang kuat, maka kita harus sehat. Maka sehat itu dekat dengan keimanan sebetulnya. Jangan sampai sehat dekat dengan kemaksiatan. Maka sehat menjadi modal utama untuk kita dakwah, untuk kita berjuang, untuk kita belajar, untuk mencari nafkah untuk keluarga, untuk kita memimpin, untuk kita melakukan perubahan, insya Allah. Jadi itu menjadi sunnah ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita dapatkan, dan Aspo berkontribusi di situ untuk membantu banyak orang, insya Allah. Baik. Sakit juga tetap bisa ibadah, tapi banyak ibadah yang nggak bisa dilakukan tanpa kesehatan, tanpa kuat. Ya. Jihad kan nggak bisa kalau sakit kan gitu. Itu. Baik. Itu, insya Allah. Ada lagi mungkin, atau dicukupkan mungkin, nggak terlalu panjang biar. Iya. Mungkin begitu dulu ya, biar setiap minggu ya. Ya, setiap minggu insya Allah kita akan selalu hadir. Azbo holistik ini. Azbo holistik ya. Kita akan usahakan di alam terus ya, insya Allah. Biar rekan-rekan yang di kota bisa sejuk juga. Insya Allah. Baik. Begitu dulu rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Mas Bayu udah bagi ilmunya hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. Ya.
Kita akhiri biar berkah dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.